frater, suster, ibu, bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan ke-30 tahun liturgi C dengan tema Allah berpihak pada kaum papa dan setiap orang yang merendahkan diri berkenan di hatinya. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Sigit SJY, Kur dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi dan lingkungan Santo Petrus II, tata laksana dari lingkungan Teresia. Mari kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada hari ini, kita mengucap syukur bersama pasangan suami istri, Riko Antonius Paulus dan Yurike yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-10. Semoga pasangan ini semakin dikuatkan untuk saling mengasihi, mengampuni, dan melayani, sehingga rumah tangga mereka menjadi kesaksian akan kasih Tuhan bagi dunia. Kita juga bersama Seksi Kerasulan Keluarga DPP mengucap syukur atas perlindungan Tuhan bagi pasangan suami istri di Paroki San Frades. Semoga menjelang akhir tahun pastoral 2025 ini, Pasutri San Frades semakin mampu membangun keluarga harmonis dan bahagia
serta saling menyempurnakan. Kita juga mengucap syukur atas ulang tahun Putri Melda Samosir yang ke-22. Semoga panjang umur, sehat selalu dan dilancarkan kuliah apotekernya. Didoakan oleh keluarga besar. Juga kita mendoakan arwah saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Bersama dengan Tony, Hilda, serta keluarga mendoakan arwah Mama Oma Maria Yohanaran yang 2 tahun lalu dipanggil Tuhan. Saudara Franciscus Alexander Gugits 4 tahun lalu dipanggil Tuhan. Papa Opa Maximilian Gugits dan Saudara Stefanus Erik Gugits. Semoga mereka berbahagia bersama Bapa serta para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua yang masih bersiarah di dunia ini. Kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi Kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-30 dan hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa doa yang berkenan di hadapan Allah bukanlah doa yang indah di bibir, tetapi doa yang jujur dan penuh kerendahan hati. Maka semoga dalam Ekaristi ini kita datang bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain, tetapi untuk membuka hati kita di hadapan Tuhan yang penuh belas kasih. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri, kita awali perayaan ini dengan penuh sukacita dan kerendahan hati, dan di hadapannya kita persiapkan, kita akui dosa-dosa dan kelemahan kita supaya Tuhan sungguh berkenan hadir dan hati kita sungguh layak merayakan Ekaristi yang menyelamatkan ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau,
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu, tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri padamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti sebelum Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat.
Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita hidup di era di mana orang begitu mudah untuk menilai serta membandingkan diri. Nah, di media sosial kalau kita melihat orang berlomba-lomba untuk menunjukkan berbagai macam kebaikannya, menunjukkan berbagai macam kesalehan dirinya dan juga berbagai macam pencapaiannya. Kita dengan mudah melihat itu, kita dengan mudah juga bahkan kita berpartisipasi di dalamnya. Dan inilah kalau kita mau katakan sebagai sebuah pencitraan. Kalau orang saat ini mengatakan mau menampilkan sebuah pencitraan yang baik. Orang ingin terlihat sempurna. Orang ingin, bahasa anak muda sekarang, mencari validasi, mencari pengakuan dari orang lain melalui hal-hal itu. Mengunggah berbagai macam keberhasilannya, mengunggah berbagai macam aneka kesempurnaan yang dia punya, yang dia lakukan. Misalnya apa? Mengunggah momen-momen, misalnya saat seseorang sedang berdoa, seseorang sedang berziarah, ikut kegiatan rohani, atau bahkan saat menolong orang lain pun sekarang banyak diunggah di media sosial. Baik atau tidak ini? Ini sebenarnya hal yang baik. Karena apa? Karena bisa memotivasi orang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Kalau didasari motivasi ini sesuatu yang baik. Supaya orang lain juga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita mau jujur, tanpa kita sadari, seringkali hal itu dilakukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Dan disinilah letak pergulatan kita di era sekarang ini. Bagaimana kita berdiri di antara popularitas atau juga di antara hal yang memang sungguh-sungguh dilatari oleh motivasi yang murni. Dan kalau kita jujur, kita justru sering lebih ingin tampak baik, tampil baik daripada kita sungguh-sungguh menjadi orang yang baik. Bahkan tidak jarang juga kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan inilah yang menjadi masalah. Kita menjadi orang yang lebih menganggap orang lain tidak jauh lebih baik dari diri kita. Dan inilah yang dinamakan sebagai sebuah kesombongan rohani. Kesombongan rohani di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengkritik orang yang demikian, orang yang memiliki kesombongan rohani. Yesus bercerita tentang dua orang yang berdoa tadi, dicontohkan kepada kita. Yang pertama adalah seorang Farisi. Kita tahu siapa orang Farisi itu, mereka adalah orang-orang saleh yang sangat taat pada hukum Taurat. Dan Yesus juga menceritakan seorang pemungut cukai, di mana di dalam masyarakat pada waktu itu, para pemungut cukai adalah orang-orang yang dianggap berdosa. Nah, kita melihat perbedaan antara dua orang ini yang dikisahkan oleh Yesus. Yang pertama si Farisi. Orang Farisi tadi diceritakan oleh Yesus, mereka berdoa dengan bangga. Mereka mengatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini."
Lihat rumusan doa yang diungkapkan si Farisi ini. Bagaimana dia mengungkapkan dalam doanya berbagai macam pencapaiannya. Dia mengungkapkan dalam doanya berbagai kesombongan dirinya. Dia membandingkan dirinya jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Bahkan dengan sengaja dia menunjuk orang-orang pemungut cukai yang ada di sampingnya. Inilah sebuah kesombongan rohani yang terjadi dalam diri orang Farisi. Sementara itu sebaliknya, si pemungut cukai dikatakan ia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia mengakui dengan kerendahan hatinya tentang situasi hidupnya. Dia mengakui di hadapan Allah bahwa ia adalah orang berdosa. Dan benar yang Yesus pada akhirnya katakan, Yesus menegaskan bahwa orang kedua inilah yang akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau dikatakan oleh Yesus dari dua jenis pribadi ini? Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan melihat hati, bukan penampilan rohani. Allah akan mendengarkan doa yang keluar dari hati orang yang jujur, bukan dari bibir yang sibuk membanggakan diri, membanggakan berbagai macam keberhasilannya, membanggakan berbagai macam kesalehan yang ia punya. Demikian juga dalam bacaan-bacaan lain dari dua bacaan pertama juga menegaskan hal yang sama, bagaimana sikap kita di hadapan Allah, bagaimana sikap doa-doa kita di hadapan Tuhan sendiri. Kitab Sirak menegaskan kepada kita bahwa doa yang keluar dari orang yang rendah hati akan menembus awan. Artinya apa? Bahwa doa orang yang datang dengan hati tulus pasti sampai kepada Tuhan walau ia tidak sempurna. Maka ini yang perlu kita garis bawahi. Bukanlah kesempurnaan diri kita yang menentukan apakah Allah akan mendengarkan doa-doa kita, tetapi ketulusan hati kita, kejujuran hati kita, itulah yang akan menentukan bagaimana Allah sendiri mendengarkan doa-doa kita. Demikian juga dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan kepada kita. Dia mengatakan demikian, "Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman." Paulus dalam hal ini bukan sedang membanggakan dirinya sendiri. Paulus dalam hal ini tidak sedang pamer, tetapi ia mengucapkan syukur karena Tuhan sudah menuntun dia sampai akhir. Bahkan tadi juga dikatakan oleh Paulus, meskipun orang-orang di sekitarnya meninggalkan dia, meskipun teman-temannya meninggalkan dia, meskipun ia harus berjalan sendirian, tetapi Allah senantiasa mendampinginya. Allah senantiasa menuntunnya sampai akhir. Dan inilah alasan Paulus mengapa dia mengucap syukur. Karena ia sadar tanpa Allah dia tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah sikap yang perlu diupayakan di dalam kehidupan kita. Bukan kesombongan diri, tetapi kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati bukan berarti minder atau merasa tidak berharga. Tetapi kerendahan hati berarti kita tahu, kita sadar bahwa tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Dan justru disitulah kita menemukan kedamaian di dalam hidup kita.
karena kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, barangkali sekarang ini kita sibuk mengejar pengakuan, kita sibuk mencari like, mencari validasi dari orang lain. Tetapi hari ini kita diingatkan, hari ini Yesus mengundang kita untuk datang apa adanya. Yesus tidak meminta kehebatan kita, Yesus tidak meminta prestasi hidup kita. Cukup dengan datang dengan penuh ketulusan dan kejujuran hati. Itulah yang Yesus minta kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini sebagaimana Yesus sendiri mengundang kita, saya pun mengundang Anda semua. Mari kita berdoa seperti si pemungut cukai, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesadaran bahwa dirinya belum sempurna. Mari kita juga melakukan hal yang sama. Karena apa? Yang membuat doa kita didengar oleh Allah bukanlah panjangnya kata-kata, tetapi kedalaman hati yang rendah, kejujuran hati. Itulah yang membuat kita dibenarkan, dan bukan prestasi rohani, tetapi hati yang rendah di hadapan Allah yang mengizinkan Allah untuk terus bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati, yang tidak perlu terlihat suci, tetapi sungguh ingin hidup di dalam kasih Tuhan sendiri. Karena orang yang rendah hati tidak mencari pengakuan, tetapi menemukan damai dalam pelukan Allah. Semoga sabda hari ini semakin meneguhkan kita di hadapan Tuhan di dalam perjuangan hidup kita, dan memampukan kita untuk semakin rendah hati di hadapannya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga, yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah berseru kepadanya. Umat menjawab, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah. Ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan.
bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbarui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, bersama pasangan suami istri Riko Antonius Paulus dan Yurike, kami mengucap syukur kepadamu atas pendampingan-Mu bagi keluarga ini yang 10 tahun telah melaksanakan perkawinan mereka. Semoga mereka semakin dikuatkan untuk saling mengasihi, mengampuni dan melayani, sehingga rumah tangga mereka menjadi kesaksian akan kasih-Mu sendiri bagi sesama. Juga bersyukur atas perlindungan-Mu bersama seksi keluarga, kerasulan keluarga DPP. Kami mohon berkat perlindungan-Mu bagi pasangan suami istri di paroki kami ini. Semoga mereka semakin mampu membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, serta saling menyempurnakan. Kami juga mengucap syukur kepadamu atas perlindungan-Mu bagi saudari kami, Putri Melda Samosir, yang berulang tahun ke-22. Semoga senantiasa Kau berkati dengan umur yang panjang, kesehatan dan kelancaran dalam setiap tugas perutusannya, khususnya dalam perkuliahannya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Juga kami doakan saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, khususnya bersama keluarga Tony, Hilda, serta keluarga yang berdoa bagi saudara-saudari kami, Maria Yohana Ran, Franciscus Alexander Gugic, Maximilian Gugic, dan Stefanus Erik Gugic, serta saudara-saudari kami yang lain yang telah menghadap-Mu. Semoga mereka berbahagia bersama-Mu, serta menjadi pendoa bagi keluarga serta kami yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami mengakui bahwa kata-kata indah tidak berarti jika tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Kami percaya bahwa doa-doa kami Kau dengarkan karena Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pembangkit dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Kau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan bersama doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaraan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Theophilus Stephen Willim, putra dari Gaudensius Sutomo Willim dan Vincentia Lim Chai, dari Paroki Katedral Pontianak, dengan Ursula Monica Lavender, putri dari Stefanus Kurmin Halim dan Cecilia Sintace, warga lingkungan Agnes. Rencana perkawinan tanggal 15 November di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Giat di Taman Makam Gandus. Hari Minggu, tanggal 2 November, pukul 8 pagi, diadakan gotong royong di pemakaman Gandus. Untuk itu, diundang umat untuk berpartisipasi, terutama umat yang memiliki anggota keluarga yang dimakamkan di taman makam tersebut. 3. Penerimaan dana minggu lalu. Misa hari Rabu, tanggal 15 Oktober. Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, beberapa saat ini
kita sedang melakukan pemeliharaan terhadap beberapa sarana prasarana di gereja kita, termasuk AC, kemudian juga layar monitor kita, dan juga beberapa hal lain. Maka mohon maaf kalau beberapa belakangan ini ada ketidaknyamanan, juga termasuk listrik yang sempat naik turun dan juga hidup mati. Maka sekali lagi ini mohon maaf atas ketidaknyamanan, semoga ini semakin menjadi langkah yang baik bagi kita. Kita sudah punya tim yang sangat solid selama ini untuk pemeliharaan, maka juga kita turut serta mendukung mereka di dalam upaya terus-menerus merawat, menjaga, dan juga memelihara sarana prasarana yang ada di tempat kita ini. Semoga juga menjadi semakin nyaman dan juga membuat kita beribadah lebih baik lagi. Maka partisipasi Anda, kalau ada yang ingin berpartisipasi dalam upaya itu, bisa menghubungi tim pemeliharaan gereja yang selama ini dikomandoi oleh Pak Hendro dan juga Pak Kormin serta teman-temannya, dan juga tim pemeliharaan gereja dari DPP. Maka dari itu, keterlibatan kita semua untuk terus menjaga dan memelihara gereja ini juga semakin ditunggu, kita semua diundang untuk itu. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, terutama bagi para petugas liturgi hari ini, kor dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi dan lingkungan Santo Petrus II, serta dirijen dan organisnya, tata laksana dari lingkungan Santa Teresia, juga para petugas liturgi yang lain, prodiakon, lektor, pemazmur, misdinar, juga tim multimedia yang ikut serta membantu kelancaran kita, juga tim dekorasi yang selalu ikut serta memperindah, mempercantik suasana gereja kita. Terima kasih atas keterlibatan Anda semua dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Maka mari kita akhiri perayaan Ekaristi pagi hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan.